Ara sahabat santar sin terkenal laik zaman Nabi karena keahliannya di dalam bidang Al-Quran, sehingga beliau itu dijuluki Sayyidul Qurra, pemimpin para ahli Quran. Allah perintahkan, wahai Muhammad, bacalah surat ini di depan Ubay. Apa penyebabnya Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang seperti itu, sampai-sampai tersebut pasengan dan isi Allah Subhanahu wa taala diperintahkan rasulnya, nabinya untuk membacakan langsung Al-Qur'an kepada Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Seperti itulah Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu adalah ahli Al-Quran. Yang pertama, beliau adalah ahli Al-Quran. Kemudian yang kedua, beliau itu adalah ahli salawat. Ahli salawat. Inilah salah satu keistimewaan beliau. Beliau itu mempunyai suatu amalan berdoa bilang malam, anggaplah sejam atau setengah jam berdoa. Sejam misalnya, setiap malam beliau itu punya amalan untuk berdoa selama 1 jam. Dimensah sembahyang malam, maka beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejam berdoa, doa. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min salati, kira-kira berapa dari waktu doaku yang akan aku berikan kepadamu ya Rasulullah? Apa kena selawat? Sejaman berdoa itu kira-kira berapa lama saya harus bersalawat kepadamu? Maka Nabi SAW menjawab, terserah, pira-pira milik. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, 1/3 ya Rasulullah. 1/3 dari doa. Namun sejam terbagi jadi telu lah, terbagi jadi telu. Berarti 20 menit itu salawat. Allahumma salli afdhala salat. Apapun caranya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimanapun, yang penting kita bersalawat. Namun 1/3 daripada doaku aku berikan untuk salawat, bagaimana ya Rasulullah? Bagus, kata Nabi. Lagu memerombok ngirik sholat. Akhirnya beliau berkata, kalau begitu setengah dari sholatku, setengah daripada doaku ya Rasulullah. 1/2 jam salawat, 1/2 jam berdoa. Maka Nabi katakan, bagus, tetapi apabila lebih banyak itu lebih baik, lebih bagus. Maka beliau berkata, Sayyidina Ubay, kalau begitu 2/3 daripada salatku. Ya, 2/3 berarti 40 menit. Ya, atau 40 menit. Atau lebih, 45 menit. Itu untuk salawat. Sisa itu 15 menit untuk doa. Maka Nabi katakan, bagus, tetapi apabila lebih banyak itu lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, kalau begitu seluruh waktu doaku aku akan gunakan untuk bersalawat kepadamu. Sejam itu ndik ke berdoa, ndik kau berdoa, selawat doang. Maka Nabi SAW sabdakan, kalau engkau melakukan hal tersebut, maka idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk. Kalau engkau lakukan hal tersebut, salawat doang gawe dan tidak sempat untuk berdoa meminta hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kamu inginkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta, karena Allahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Bahkan yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada, yang tidak nampak, itu Allah tahu atau tidak? Allah Maha tahu. Innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam diri, di dalam hati, di dalam dada kita. Itu keutamaan daripada salawat. Yang pertama tadi, semua hajat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta. Angka Al-Fatihah
Al-Fatihah itu salah satu nama daripada surat Al-Fatihah adalah suratul du'a, surat doa. Coba dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, itu pujian kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Pujian atau doa? Pujian. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pujian atau doa? Pujian. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Pujian atau doa? Pujian. Iyyaka na'budu, engkaulah hanya yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah hanya kami meminta pertolongan. Pujian atau doa? Pujian. Jadi 5 ayat itu isinya adalah pujian. Sisanya 2 ayat baru ihdinas siratal mustaqim. Yo lid berdoa kata, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Walaupun dinamakan suratul doa, lagu loian pujian dan ngiri. Ya, loian pujian. Lamut milih apa-apa kan? Lamut milih apa-apa lik dengan mut puji-puji dengan itu juluk. Ya, tanpa kita meminta dia sudah tahu naon arak keperluan. Ya, arak milih kan. Lamun mentun dan muji seperti menjilat gitu ya. Kita seperti itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk, dan seluruh dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah keutamaan salawat. Dan ini juga berlaku untuk Al-Qur'an, bukan hanya salawat. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, dan ini hadisnya juga sahih. Beliau bersabda, "Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sempat untuk meminta, maka aku akan berikan yang lebih daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Sibuk si Al-Quran. Nah, nani bulan Al-Quran, ya, nuzulul Quran ini mengingatkan kita agar lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu ulama ahli Al-Quran. Enggak baru arak qiraat mud baca ya. Arak qiraat bermacam-macam bacaan. Ya. Ndik bengak baru dengar. Jenang kan? Atau sili yang apa mun baca si dengan ya. Mu berjorak jaga. Itu juga pernah itu Masjid Kalijaga, tahu Wibiang. Saya menceritakan bagaimana qiraat ini, salah satu hadisnya yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab. Hari ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah duduk di dalam Masjid Nabawi. Dia ulama ahli Al-Quran, hafal Quran Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Salah seorang sahabat masuk, kemudian takbir solat, membaca Al-Quran, belik suara ngaji. Ya kan sembahyang, badek kerja sembahyang ke malam, atau tamu ngaji doang, atau kul ngaji. Ketika didengar oleh Sayyidina Ubay, wanta hafal Quran wah dia Ubay. Anggaplah yang didengar itu adalah surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Maka setelah didengar oleh Ubay, padahal dia hafal, kembina bida bacaan dan marah aku. Ndiin marah aku bacaan. Kemudian masuk satu orang lagi membaca Al-Quran. Orang yang kedua ini ketika membaca Al-Quran, surat yang sama dibaca, itu juga beda dengan bacaan orang yang pertama dan beda dengan bacaannya Ubay. Berarti arak telu bacaan nih ya. Bingung Sayyidina Ubay nih. Akhirnya setelah selesai mereka membaca, coba enteh ketuaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang perbedaan bacaan. Padahal suratnya sama, masdar atau sumbernya itu juga sama. Dari mana mereka belajar Al-Quran? Dari Rasulullah. Ya aja lagu kembena lain-lain. Pada lain
pada suratan, lagu bacaan, lain-lain. Marak baru sama dengar itu. Kemudian Nabi SAW katakan, coba sida baca. Orang yang pertama disuruh baca seperti bacaan yang dengar oleh Ubay. Maka Nabi SAW bagus katanya, ahsan, asabta, bagus bacaanmu, benar bacaanmu. Orang yang kedua disuruh baca, pada masih benar bacaanmu, bagus bacaanmu. Ubay disuruh baca, bagus bacaanmu, benar bacaanmu. Selapun kena, embian mentun dek kena. Disinilah Sayyidina Ubay kebingungan. Fasaqata fi nafsi minat takdzibi wala id kuntu fil jahiliyah, kata beliau di dalam hadisnya. Masuk ke dalam diriku takdzib atau keraguan. Ya. Bekia kena ya. Bahkan keraguan itu tidak pernah saya alami ketika masa jahiliyah sendikman Islam. Di sini setan bermain, ya. Wa min syarril waswasil khannas, waswas. Bekia kena bacaan ya. Bacaan saya atau bacaan yang yang kedua atau bacaan yang ketiga, bingung. Dan orang yang kebingungan itu terlihat dari mukanya. Nabi SAW menyadari bahwa Sayyidina Ubay sedang kebingungan, dan kebingungan apabila dibiarkan, waswas apabila dibiarkan, itu akan berakibat kepada kejogangan. Ini terjogang isiin, ya. Waham kita dengan sembahyang, Allah, Allah, Allah. Tidak kali yang jaga takbir, ya. Atau dengan wudu, itu namanya apa? Was-was, ya. Lamun arak dengan mentuk, obati langsung. Apa kawatan? Kendek dengah. Langsung wah Allahu Akbar. Ini kan untang ngone wah Allah. Nanti mah. Allah. Nanti mah. Dan ini besopok niatan itu. Ya, itu namanya was-was. Din kun sembahyang, kun uduk masih ini. Nyakat uduk. Kan di wudu, di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa ketika ingin wudu itu ketika kita membasuh muka, di awal membasuh muka di sana kita berniat. Ya, sekali dan man cukup niatan. Malik ulang, dong ngebihin segentong ai. Ya, itu namanya was-was, arak setan khusus itu untuk menggoda seseorang. Ya. Dan ini adalah salah satu penyakit harus diselesaikan. Kendek dengar halaman mentu. Allahu Akbar mau jari wah. Timan kena. Dineman. Kendek dengar alur ngonek-ngonek yang lemak yang telang dan hilang sifat was-was itu. Lamun tak turut terjejogang terjari. Ya. Kita akan kesusahan kalau seperti itu. Nah, bauan endah seperti yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.